Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 10 Agustus. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita, mari kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dan sebelumnya saya undang kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk hari yang baru ini, kiranya kami boleh menikmati berkat yang baru, sukacita yang baru di dalam Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik, tema kita pagi hari ini, sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Saya bacakan dari kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sangat paham konsep kerohanian orang Yahudi, karena memang dia juga adalah orang Yahudi. Bahkan juga dia orang yang terpelajar di kalangan orang Yahudi. Maka itu Paulus tidak diragukan lagi pemahamannya tentang hukum Taurat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi punya pengalaman jatuh bangun dalam mengikut Tuhan. Ketika bangsa ini berontak kepada Allah, maka kemalangan yang mereka alami. Sebaliknya ketika mereka melakukan apa yang baik, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, mereka membangun mezbah bagi Tuhan, maka mereka mengalami kemujuran dari Allah. Mereka mengalami kebahagiaan, mereka mengalami keberuntungan di dalam hidup. Maka itu mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, giat memelihara hukum-hukum Tuhan, karena pengalaman mereka yang sangat panjang. Bagaimana mereka ketika menjauh dari Tuhan, mereka mengalami musibah yang sangat mengerikan. Jadi saudaraku, sikap mereka yang menentang Injil, Rasul Paulus di sini menyampaikan kepada kita, sikap mereka yang menentang Injil itu adalah berakar dari rasa hormat mereka terhadap hukum Taurat. Karena mereka juga mengetahui bahwa hukum Taurat itu berasal dari Allah sendiri. Jadi ketika mereka menganiaya orang Kristen, membunuh pengikut Kristus, mereka menyangka bahwa mereka berbakti kepada Allah. Nah, saudaraku, ketika mereka melakukan kejahatan kepada pengikut-pengikut Kristus, kepada orang-orang Kristen, mereka menganggap mereka itu sedang berbakti kepada Tuhan. Makanya saudaraku, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 2 sampai ayat yang ke-3, Yesus mengingatkan murid-muridnya, Yesus mengingatkan orang-orang percaya pada saat itu. Dikatakan Yohanes 10 ayat 2 sampai 3, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Yesus mengingatkan pengikut-pengikutnya, kenapa orang Yahudi melakukan itu? Karena sesungguhnya mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenal Bapa. Mereka tidak mengenal Mesias. Mereka tidak mengenal Yesus. Jadi saudaraku,
konsep orang Yahudi, konsep keimanan orang Yahudi, semakin mereka giat untuk Allah, semakin taat akan kewajiban-kewajiban keagamaan, semakin banyak bersedekah, semakin mereka hidup saleh. Mereka berpandangan bahwa mereka semakin dikenan, semakin berkenan kepada Tuhan. Itulah konsep mereka. Nah, inilah saudaraku yang diajarkan oleh Paulus, bahwa konsep seperti ini, rasa giat mereka tidak disertai dengan pengertian yang benar. Konsep mereka itu tidak disertai dengan pengertian yang dikehendaki oleh Allah. Memang benar bahwa Allah yang memberi hukum Taurat kepada mereka. Seharusnya mereka mengetahui bahwa kehadiran Mesias yang dijanjikan merupakan penggenapan hukum Taurat. Harusnya orang Yahudi mereka paham akan kedatangan Mesias. Tetapi kalau kita melihat, saudara, mereka tidak sudi untuk mengikuti Yesus. Sikap giat mereka bagi hukum Taurat membutakan mata iman mereka terhadap kebenaran Allah. Justru giat mereka itu membutakan mata mereka sehingga tidak bisa memandang kebenaran Allah. Mereka membangun kebenaran mereka sendiri. Mereka mengira mereka tidak perlu pengorbanan Kristus. Mereka mengandalkan upaya mereka sendiri. Mereka mengupayakan kekuatan mereka untuk mendapatkan kebenaran supaya layak di hadapan Allah. Ini konsep yang tidak benar. Ini konsep yang keliru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20, Yesus mengingatkan orang-orang percaya. Dikatakan di sana, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ingat ini saudara, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Jadi saudaraku, ketika kita sudah menjadi orang Kristen, kita tidak lagi terikat dengan hukum-hukum Taurat, atau kita membangun hukum-hukum Taurat sehingga mirip dengan kepercayaan orang Yahudi. Tetapi saudara, yang benar apa? Kita giat untuk Tuhan, bukan seperti hukum Taurat. Kita giat untuk Allah, bukan supaya kita ini benar, dibenarkan Tuhan. Tetapi saudaraku, kita giat untuk Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur. Sebagai ucapan syukur akan karya Kristus yang sudah kita nikmati. Jadi sekali lagi saya katakan saudara, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi memang kita harus giat untuk Tuhan, tetapi giat kita ini harus dengan pengertian yang benar. Inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Jadi saudaraku, kita ini sudah dibenarkan oleh Tuhan, bukan karena perbuatan-perbuatan, bukan karena kesalehan kita, bukan saudara. Karena itu sama sekali tidak membawa kita kepada kebenaran Tuhan. Usaha-usaha yang kita lakukan ini tidak membuat kita berkenan di mata Tuhan. Karena sesungguhnya kita dilahirkan pun sudah di dalam dosa. Maka itu kita membutuhkan pengorbanan Kristus. Kita butuh pengampunan Tuhan. Kita butuh, kita disucikan dari segala dosa-dosa masa lalu, dosa keturunan, dosa perbuatan kita. Maka saudara, kita boleh mendapatkan pembenaran dari Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah konsep yang benar, yaitu kita giat untuk Tuhan sebagai ucapan syukur kita atas karya Tuhan. Kita sudah dibenarkan. Ya,
kita sudah dilayakkan, sehingga kita bersyukur. Nah, inilah yang menjadi dasar dari giat kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, firman Tuhan yang memberkati kami. Biarlah Roh Kudus yang memberkati firman-Mu, Roh Kudus yang menuntun kami, sehingga kami boleh semakin mengerti akan kehendak Tuhan lewat firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.